Raka adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang jenuh dengan skripsinya. Ketika ibunya meminta dia pulang ke desa untuk membantu merapikan rumah peninggalan neneknya, ia menyetujui tanpa pikir panjang. Sudah lama ia tidak pulang, dan desa itu selalu memberikan rasa damai. Atau setidaknya dulu begitu. Rumah peninggalan neneknya berada jauh di ujung desa, dipagari pohon-pohon kayu tua dan hampir tak terlihat dari jalan. Warga menyebutnya rumah ujung kayu, bukan karena terbuat dari kayu, tapi karena sioliala rumah itu berada di perbatasan dunia mereka dan sesuatu yang bukan milik manusia. Ketika Raka tiba, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Padahal matahari sore masih bersinar, seolah-olah rumah itu menarik panas keluar dari tubuhnya. Pintu rumah berderit pelan ketika ia buka. Debu menari di udara, tapi aroma lembab bercampur bau kayu lapuk terasa kuat. Raka menatap foto lama neneknya yang tergantung di dinding. Wajahnya tersenyum lembut, namun mata pada foto itu seperti menatap terlalu tajam. Malam itu, Raka tidur di kamar neneknya karena hanya kamar itu yang lantainya masih bersih. Ia baru memejamkan mata ketika terdengar suara tok, tok, tok dari arah dapur. Ia membuka mata, menunggu sunyi kembali. Dia mencoba tidur lagi. Kali ini lebih jelas, ritmis. Seperti seseorang sedang mengetuk lantai kayu dengan kuku yang panjang. Raka bangkit, menyalakan senter HP, dan menuju dapur. Tidak ada apa-apa. Tak hanya kursi, meja tua, dan jendela yang setengah terbuka. Ketika ia hendak memutar badan, kursi di depan meja bergerak sendiri, perlahan, menyeret kaki kayunya di lantai. Raka terpaku. Kursi itu berhenti menghadap ke arahnya, seolah mengundangnya duduk. Ia mundur dengan napas memburu dan kembali ke kamar. Pada malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya, Raka menemui Pak Arsat, tetua desa. Ia menanyakan, apakah ada sesuatu yang harus ia ketahui tentang rumah itu. Pak Arsat menatapnya lama, lalu berkata pelan, rumah itu seharusnya tidak dihuni lagi, nak. Sejak ibumu pergi, tidak ada yang berani mendekat. Ketika Raka bertanya kenapa, Pak Arsat hanya menjawab, apapun yang kamu dengar di malam hari, jangan ditanggapi. Jawaban itu membuat Raka semakin gelisah, tapi ia tetap kembali ke rumah. Malam berikutnya, tepat pukul 2 dini hari, rumah itu bergetar pelan, seperti seseorang berjalan di atas loteng. Padahal rumah itu tidak punya loteng. Langkah itu lambat, teratur. Lalu berhenti tepat di atas kamar Raka. Hening beberapa detik. Kemudian terdengar suara menyeret, seperti tubuh berat ditarik melintasi lantai kayu yang tidak ada itu. Raka memejamkan mata dan menutup telinga, tapi suara itu justru semakin dekat dan semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakang pintu kamarnya. Seseorang atau sesuatu mengetuk dari luar kamar. Raka tidak menjawab, tidak bergerak, tidak bernapas, hingga akhirnya pintu itu perlahan bergetar. Namun setelah beberapa menit, suara itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Raka menemukan sesuatu yang membuat darahnya mengalir dingin. Foto nenek yang semalam masih tergantung di dinding, kini jatuh ke lantai. Kacanya retak, dan yang lebih mengerikan adalah gambarnya berubah sedikit. Wajah neneknya masih sama, senyumnya masih sama, tapi mata itu sekarang mengarah langsung ke posisi kamar Raka, seolah mengikuti dari luar bingkai. Raka merinding dari ujung kepala sampai kaki. Ia menggantung kembali foto itu. Tapi ketika ia berbalik, cermin di ruang tamu memantulkan hal yang berbeda. Dalam pantulan itu, foto nenek di dinding tersenyum lebih lebar
jauh lebih tidak wajar dibanding foto aslinya. Raka menyentakkan kepala, menatap foto langsung senyumnya normal. Ia menatap cermin senyumnya melebar lagi. Saat itu juga, ia menutupi cermin dengan kain. Ketika sedang membersihkan ruang-ruang rumah, Raka menemukan sebuah pintu kecil di bawah tangga. Pintu itu terlihat baru, seolah dibuat setelah rumah selesai dibangun. Ia mencoba membuka terkunci, tetapi ada sesuatu yang ganjil dari balik celah pintu. Raka bisa mencium aroma wangi bunga melati bercampur bau tanah basah. Sangat kuat, tidak sesuai dengan rumah tua yang pengap. Malam itu, suara ketukan tidak muncul dari dapur, tidak dari loteng, namun dari balik pintu bawah tangga itu. Lalu suara seorang perempuan berbisik pelan, "Raka, bukakan pintunya." Suara itu lembut, suara yang terdengar sangat mirip suara ibunya. Raka mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. "Nak, sini, ibu kedinginan." Raka menatap pintu itu, lekat-lekat. Suara itu sangat familiar, terlalu familiar. Namun ia tahu ibunya ada di kota, bukan di sini. Itu bukan ibunya. Bisikan itu semakin intens, semakin lembut, semakin merayu. "Ayo buka." Ibu tidak bisa napas di dalam. Ketika Raka hampir saja mendekat tanpa sadar, tiba-tiba seluruh rumah menggigil. Jendela-jendela bergetar, lampu mati seketika, dan suara ketukan berubah menjadi teriakan yang bukan lagi suara manusia. Raka lari ke kamar dan menutup pintu. Di luar kamar terdengar suara lari cepat, tidak berirama, seperti hewan besar dengan kaki yang tidak simetris. Ia berhenti tepat di depan kamar Raka. Raka menahan napas, hening. Lalu sesuatu berbisik dari balik pintu dengan suara yang sangat dalam, "Buka atau aku masuk sendiri." Tetapi malam itu pintu tidak terbuka. Pagi berikutnya, Raka memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Ia mengemas barangnya, tapi sebelum pergi, ia melihat pintu kecil itu kini terbuka sedikit. Padahal ia yakin semalam terkunci. Aroma melati semakin kuat. Raka, dengan rasa takut yang menekan dadanya, perlahan membuka pintu itu. Gelap, hanya tanah, seperti ruangan kecil yang belum pernah selesai dibangun. Tapi di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Ada kursi goyang tua dan di atasnya sebuah kain putih panjang melingkar-lingkar, seperti seseorang duduk tapi tak terlihat. Lalu kain itu perlahan menegang, membentuk bahu, lalu kepala, dan pada akhirnya wajah yang sangat dikenalnya. Wajah neneknya, namun bukan wajah yang ia ingat. Matanya hitam seluruhnya. Senyumnya terlalu lebar, lehernya memanjang seperti kain yang ditarik kedua arah. Nenek itu, atau apapun itu, bergerak perlahan bangun dari kursi. Bahkan tanpa kaki, tubuhnya melayang mendekat. "Kamu pulang, Nak? Nenek sudah menunggu lama." Raka berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi, hingga ia mencapai jalan desa dan memanggil warga. Ketika warga datang ke rumah itu, pintu kecil di bawah tangga sudah tidak ada. Benar-benar hilang, seolah tak pernah ada, dan ruang tempat itu berada hanyalah dinding biasa. Tidak ada aroma melati, tidak ada kursi goyang, tidak ada kain putih. Namun, ketika warga sedang memastikan kondisi rumah, salah satu dari mereka berkata, "Kalian dengar tidak? Seperti ada yang mengetuk dari dalam dinding." Raka tidak pernah kembali ke desa itu. Rumah peninggalan neneknya dibiarkan kosong dan perlahan tertutup semak. Tapi warga desa mengatakan, jika seseorang lewat di malam hari, mereka kadang mendengar suara dari arah rumah itu. Bukan suara hewan, bukan suara angin, melainkan seolah-olah seseorang masih menunggu pintu dibuka.